Apakah iman Nabi dan Rasul sifatnya juga naik turun seperti manusia lainnya? Kapan iman turun? Kapan iman naik? Masa nggak tahu? Al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bid ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bisa naik, bisa turun. Kapan iman naik? Nah, ketika kita sholat, ketika kita saum, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita zikir, ketika kita jihad dan seterusnya, ketika melakukan ketaatan-ketaatan. Kapan iman kita turun? Ketika berbuat dosa, ketika berbohong, ketika mencuri, ketika berzina, ketika berjudi, ketika tidak sholat dan seterusnya. Nah, para nabi, para rasul pernah nggak berbuat salah? Pernah nggak? Nabi Yunus pernah? Nabi Yunus pernah? Pernah meninggalkan kaumnya. Kan? Akhirnya ditegur oleh Allah, berada di kegelapan perut ikan. Nabi Ibrahim pernah? Berbohong 3 kali. Gitu ya. Nabi Musa pernah? Pernah mukul orang Kipti, orangnya Fir'aun, sampai mati. Apakah dosa itu? Apakah salah itu? Rasulullah Muhammad SAW pernah bermuka masam dengan seorang buta. Pernah mengharamkan yang halal, apa? Madu. Pernah mengatakan ya besok tanpa mengucapkan insya Allah dan seterusnya dan seterusnya. Berarti pernah berbuat salah. Nah, ketika salah turun imannya. Gitu. Cuman ya turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Nggak kayak kita, naik dikit, turun lagi, itu kita ya. Kalau Nabi sedikit turunnya, adapun naik turun sama ya. Maka ada kaidah keliru, katanya iman kita nih naik turun, iman Nabi naik terus, iman malaikat stabil, nggak naik, nggak turun. Nah, ini keliru. Benarkah Nabi tidak berkewajiban menyampaikan, sedangkan Rasul wajib menyampaikan kebenaran? Ada takrif seperti ini dari para imam, dari Syekh Utsaimin, ya. Oleh karena itu, ketika disebut Nabi di dalam Al-Quran, ada Ilyas, Ilyasa, Yahya, Zakaria, maka sebetulnya yang dimaksud adalah Rasul. Sebetulnya yang dimaksud adalah Rasul. Karena Nabi jumlahnya berapa? 124.000. Rasul 313. Yang dikisahkan dalam Al-Quran 25. Itu sebetulnya Rasul. Karena Nabi hanya diberi wahyu untuk diamalkan. Gitu. Bolehkah zikir pagi sore sambil melakukan aktivitas, mengingat saya seorang wanita ibu rumah tangga? Boleh? Boleh. Apalagi ketika aktivitas itu wajib. Tidak mungkin suami pulang, anak-anak pulang, nggak ada makanan. Wajib tentu bagi seorang istri menyiapkan makanan. Nah, sementara tidak mungkin menyiapkannya menunggu zikir selesai, kan lumayan panjang. Boleh. Bolehkah berdoa dalam hati ketika menggerakkan telunjuk dalam tahiyat akhir? Tentu ketika zikirnya, bacaan tahiyatnya sudah selesai. Sudah selesai. Kalau belum selesai, ya harus diselesaikan sampai innaka hamidum majid, sampai berlindung dari 4 hal itu. Setelah berlindung dari 4 hal itu, boleh ditambah doa mohon hujan misalnya, mohon disembuhkan dari penyakit kanker misalnya, mohon ditambahkan rizki misalnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.